Mewakili beberapa mahid daripada Ustadz Haji Hadul Anam dan Haja Wahbiyah yang mewakili dari Al-Husna, juga Ananda dari Zainul Arifin, dan putri saya Haja Syahwana mewakili dari pesantren Darul Falah, juga Ananda saya Haji Syarul Mubarak yang mewakili dari pesantren Baitul Mubarak. Kepada santri dan saya, mungkin ada sebagian dari lagi murid dan alumni, putra putri dan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah berkat rahmat taufik dari Allah SWT, berkat doa Ananda, keluarga dan semua santri dan saudara, Abi bisa duduk di tempat kursi ini yang kau milati ada hari ke tahun ke-74 pas hari lahir 20 Juli 1947. Mungkin sebandingan Abi telah banyak mendahului Abi, malah yang lebih muda termasuk almarhumah putri saya Hajar Rubiatul Adawiyah. Mudah Allah beri tempat yang baik di sisinya, dan mudah bisa menjemput saya dan uminya Ifa insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Junjungan kita Muhammad SAW beserta sahabatnya dan umatnya. Jadi Abi menghadapi maut dan mati karena pasti Abi tidak takut dan telah siap lama. Tapi kengerian yang paling takut sudah mengevaluasi umur Abi 74 tahun. Sudah 40 tahun, jangankan malaikat atau rompi yang mengevaluasi diri sendiri, saya rasa malu, takut, ngeri, gelap rasanya. Karena kita kehilangan tiap hari tidak terasa. Wa umrina kisun fi kulli yaum wa dam bisaidun kaifatimani. Allah telah mencabut tiap hari mencapai 74 tahun, sedangkan pahala tidak bukan tercatat, sekan dosa selalu bertambah tiap hari. Ya Rabb, hanya ampunan dari Ridho-Mu yang hamba harapkan. Jangan matikan hamba kecuali dengan ampunan dari Ridho-Mu, dan hamba siap Kau panggil kapan saja dengan ampunan dari Ridho-Mu, karena itu lama hamba-Mu membuat sesuatu yang Kau tidak senang, dan baginda Rasul tidak senang. Karena kesempitan hati hamba-Mu, kegelapan hati hamba-Mu, tersebuah kebaikan, tapi dari balik itu banyak adalah kejelekannya. Tapi mudah-mudahan dengan doa hadirin keluarga besar kami, moga-moga akhir daripada umur Allah akan berikan kepada Abi akan ditutup dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang akan jaminan untuk pintunya. Pada anak-anak kami, Abi berwasiat, tuma putra putri kami, akurlah kamu bersatu. Hidup apalagi kamu menghadapi menjelang senja, yang manusia sudah kayak inilah. Apakah sampai sudah apa yang disampaikan Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati, laisal Islam illa ismuhu. Akan datang nanti 1400 tahun yang lalu Rasul sabda, akan datang kepada umatku nanti satu masa Islam itu tinggal namanya. Walaisad din illa rasmuhu, dan agama ini tinggal bentuknya. Mengaku Islam, dia tidak Islam. Mengaku agama, tapi tidak diikuti. Wa ilaisal Qur'an illa darsuhu, Quran tinggal bacaannya. Ada yang mengatakan zaman dulu nanti Quran tidak ada tulisannya, tinggal bacaannya. Sekarang sudah sampai ya HP, tulisannya sudah ada tapi bunyinya ada. Atau Quran, banyak belajar Quran, banyak hafid dan hafidh Quran, tapi tidak diikuti Quran itu.
Mudah-mudahan Bahri Al-Quran mudah-mudahan tidak mendapatkan ke ini. Yu'ammarun masajidahum wa hiya harabun an dzikrillah. Banyak penuh masjid. Bangun masjid penuh, bangun masjid, tapi sepi dari zikir kepada Allah. Menunduk karena khusyuk, tapi menunduk karena ngantuk. Basah sarungnya bukan air mata, karena basah sarungnya karena liurnya. Ini Rasulullah bilang, penuh masjid tapi sampai masjid ada rasa khauf, takut kepada Allah SWT. Ini yang mungkin kita sudah kerjakan. Wa asarru ahla dzalika zaman. Wa asarru ahla wa asarru dzalika zaman. Paling jeleknya zaman itu ulama'uhum, para ulama. Mudah-mudahan belum sampai. Wa asyaru ala dzalika zaman ulama'uhum. Paling jeleknya zaman itu para ulama. Minhum tahrujunal fitnah. Dari lisan-lisan ulama itunya keluarnya fitnah. Bukan orang awam, rabat ikut-ikut saja nih. Walaihim ta'amudu. Dan fitnah akan kembali sendiri kepada makolin, para yang berbicara itu sendiri. Mudah-mudahan belum sampai kepada itu. Tapi kita bisa deteksi semua itu apa tidak sampai. Islam mayoritas kasih bahar, seperti buih di lautan. Jadi tidak punya daya upaya. Kenapa? Satu kelemahan kita adalah tidak mau bersatu. Semua bilang ayat wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu semua kepada Islam, jangan pecah belah. Setiap kelompok ini disetel, tapi udah itu pecah belah. Mudah-mudahan inilah generasi kita, anak-anak kita, terutama anak-anak saya kandung, janganlah pecah belah. Anak-anak saya akan pada doa saya ada yang tawadu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Karena ini sudah Rasulullah, man tawadha'a fa'arafa Allah. Orang yang merendahkan hatinya, Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara fatahullah. Jika dia sok tahu, sok alim, sok pandai, fawada Allah. Allah akan mencampakkannya. Saya selalu katakan syair, al-ilmu harbun lil fata muta'ali, kalma'i harbun limakani ali. Ilmu itu bermusuh, berperang kepada orang yang sombong. Ilmu itu lil khafi ilallah, untuk takut pada Allah, ditawadu. Maka ilmu bermusuh pada orang. Lil fata muta'al, yang tinggi hati. Kalma'i harbun, seperti air berperang lil makani ali, kepada tempat yang tinggi. Jika kita siram air isi penuh, tidak akan mencerat ke atas, pasti jatuh ke bawah. Dipenuhi lagi ke bawah, terus mencari lebih. Tambah alim, tambah pandai, dia tambah tawadhu. Tidak ada dari tawadhu ini, kau cari tidak ada di dunia orang yang paling bodoh dari saya. Tidak ada di dunia orang yang paling dosa, kepada Allah kau jadi saya. Karena kita merasa bodoh, apalagi yang kita banggakan. Hamba Allah lebih baik dari kita. Hewan-hewan pantas jika ada seorang ulama. Putranya pamit, ya Abah, saya angkat mau mengajar ke Irak. Loh, kamu kenapa? Kan saya sudah ngaji, saya sudah tahu ini, sudah tahu, sudah hafal ini, sudah hafal. Jadi, bosan. Sebelum berangkat kamu cari hamba Allah yang paling jelek. Ini ukuran anak-anak saya terutama, anak-anak saya. Cari kemana-mana, tidak ada. Sudah lelah, sudah mau kena putus asa. Alhamdulillah, di jalan dapat, di tempat sampah dapat anjing yang kurus, batuan, korengan lagi. Wah, ini yang paling jelek. Sudah anjing, batuan, korengan lagi, kurus lagi. Dibawa ke menghadap. Dapat. Mana ini, Pak? Loh, kenapa ini kan? Iya, Pak, ini Pak, anjing, Pak. Ini kurus, batuan, korengan lagi. Jadi ini bagi saya ini, Masya Allah, ini kamu mau mengajar, mau berfatwa, mau berceramah. Jika ini nak kakeknya ini sahibul anjing, sahibul kahfi, kakeknya min ahlil jannah.
Kakeknya, Masya Allah, bagaikan. Begitulah ada suruh ukur ke anjing yang kurapan masih mulia anjing. Ini anak-anak saya. Cari lagi. Cari. Kembali. Dapat, Pak. Mana? Saya, Pak. Tidak ada di dunia orang yang lebih jelek kami bodoh kecuali saya. Baru itulah abah yang izin dan bismillah berangkat. Mudah-mudahan anak keturunan saya begitulah harapan. Kebaikan belum tentu, karena kebaikan akan disaring lagi oleh Allah. Jadi akan disaring lagi. Kulun nas halka, semua manusia dicelaka. Illal muslimun, kecuali yang selamat orang Islam. Kayak tepung di ayat. Runtuh manusia ini, kecuali yang selamat orang Islam. Digoyang lagi di ayat lagi, al muslimun halka illal mu'minun. Orang Islam celaka kecuali yang selamat orang Islam yang mukmin. Tinggal sedikit tepungnya yang kasar. Masih di ayat lagi, al-Islam wal mu'min halka illal amilun. Orang Islam yang mukmin akan celaka kecuali orang beramal, sholat, puasa, zakat, haji, ngajar, taklim, zikir, wirid. Masih celaka. Mudah-mudahan selamat kita. Al-alimun al-amiluna halka illal muhlisun. Orang yang pandai, alim, amal, zikir, wirid kan celaka. Illal muhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Inilah anak-anakku. Apa kita mencapai ikhlas habis sampai detik sini tidak terasa? Ya Rabb, jangan cabutlah sebelum kami merasa nikmatnya ikhlas kepadamu. Ya Rabb, jangan cabut kami sampai kami mendapat kepada titel takwa yang kata al-jannatu lil muttaqin. Surga itu hanya bagi orang takwa. Bukan Pak Ustadz Kiai dapat surga adalah yang takwa, apalagi minang ulama, minang alim. Orang juga petani pada yang takwa kepada Allah. Takwa amal ma'ruf nahi munkar. Mengerjakan perintah Allah, menjalankan ma'rufnya bisa kita mungkin. Bisa sholat, puasa, zakat, haji, wirid, zikir, bisa. Tapi mungkarnya ini yang sulit anak-anak saya. Bisa kita hasud kita, mampu kita tidak riya, arya syirkul hafi, maka ini penyakit kita. Tidak hasud, tidak dengki, tidak sombong, tidak marah. Ini yang paling berat. Sedangkan takwa amar ma'ruf nahi munkar. Ya Rabb, ampuni segala dosa kami ya Rabb. Inilah anak-anak saya. Makanya oleh Allah dikatakan al-jannatu lil muttaqin. Surga hanya bagi orang yang takwa. Mudah-mudahan kita tidak mati kecuali dinilai oleh Allah menjadi orang muttaqin. Allah. Jadi ini wasiat, takut Abi besok dipanggil oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang lain menjadi wasiat bahwa saya telah memberikan ke putra-putri saya dan anak-anak saya. Mudah-mudahan beban saya lebih ringan lagi jika saya tidak sampaikan. Jadi segalanya mencarikan bagaimana yang akan mencintai ridho Allah. Ini yang sulit. Karena ridho Allah tidak bisa kecuali dengan ikhlas. Ikhlas lebih sulit, hanya jalan-jalannya ikhlas saja dengan tawadu. Dengan rendah hati, hilangkan rasanya. Maka selalu katakan saya Haji Ato yang selalu ceramah kemana-mana. Jika merasa kamu bangga dengan ceramahnya, merasa dipuji orang, diam kamu sekaligus. Baca istighfar 3 kali, mohon kepada Allah sampai tenang hatinya, hilang perasaan itu, baru mulai lagi dakwah. Saksikan saya telah memberi kepada anak saya dan semuanya. Ya Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba Allah yang sukanya selamat itu sedikit. Makanya surga penduduknya sedikit. Baca selawat dapat gedung, baca ini dapat kota, apa lahannya besar. Yang masuknya ini tidak banyak. Jika neraka daftarnya terus, bahkan udah penuh masih berdaftar, udah muat daftar. Walaqad dara'na li jahannam katsirun minal jinni wal insi. Saya tak jejalin takat yang maksudnya. Nah, neraka jahanam dari penuhnya masih daftar terus tak jejalin. Katsirun minal jinni wal insi, yang masuk sini adalah jin dan manusia. Tidak ada hewan masuk. Tapi ke surga masih ada masuk.
Anjing yang begitu itu masih masuk surga. Kambing masuk surga, masih semain. Unta masih surga, sapi masih tak masuk surga. Ya Allah, ampun ya Rabb. Jadi inilah surga neraka. Laqad darakna jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa masuk neraka ini? Masuk neraka. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hatinya tapi tidak mau faham. Suruh ngaji, suruh sholat, suruh jangan kelahi, jangan masih diikuti. Tidak mau paham hatinya. Tidak ada getaran, rasa takut pada Allah. Atau pada kiai atau guru atau ke orang tua. Nasihat, tahu semua saya tukang ngaji, tukang pandai. Ada, tapi tidak ada perasaan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dia mata tidak mau melihat dengan matanya, mana khair, mana yang baik, mana yang jelek. Walahum adhan la yasma'una, dia punya kuping, tidak mau dengar, kupingnya cuek. Ulaika kal an'am. Ini wanubillahi semua yang hadir tidak hadir dengan saya. Ini manusia tidak mau paham hatinya, atau melihat matanya dengan baik, tidak mau dengar dengan sehat. Kal an'am, seperti hewan. Balhum adal, bahkan lebih dari. Kenapa? Hewan tak masuk surga, tapi tidak ada yang mendurhakan. Inilah anak-anak saya. Tujulah ke sana. Jadi ini tawadu. Jika tawadu takabur, sombong, ria. Tidak ada orang lain kecuali saya. Tolong anak-anak saya. Saksikan semua saya berusia ke anak saya. Dan juga murid-murid saya. Atau siapa yang akan mengambilnya. Dan dua, untuk mencapai keesaan sabar. Sabar. Sabar indalah amal. Sampai meninggalkan perintah Allah. Tidak ada kenal. Kerjakan perintah Allah. Dahulukan perintah Allah, didahulukan urusan kita. Dahulukan urusan Allah dengan urusan pribadi kita. Jadi sholat, apalagi Jumat, yang ngundang Allah di rumah Allah, Tuhan rumahnya Allah, tapi kita masih santai-santai. Tidak ada rasa kesusu, tidak rasa bahwa ini yang ngundang Allah. Tidak ada, masih diundang di rumahnya, Tuhannya Allah, yang Allah, dalam makan. Siapa datang undang di VIP, jam pertama, di saat pertama, saya akan berikan hadiahnya seperti kurban unta. Begitu selanjutnya sapi, kambing dan ayam. Karena kebutaan kami, inilah dianggapnya masih penting. Lebih penting santai, lebih penting bicara. Ya kita yang penting kan sholat. Iya, bukan hanya sholat. Sama kita makan tapi dapat tulang-tulangnya. Jadi afdhalus sholat fi awwali waqtiha. Paling baik sholat juga awal waktunya. Afdhalus sholat berjemaah. Afdhalus sholat fil masjid. Afdhalus fi safil alwal. Afdhalus birrawatib. Apa kita sudah yang afdal ini diberikan kita untuk kita kepada Allah? Sudah Allah beri semua nikmatnya. Wa ta'utu nikmatallahi la tusuha. Jangan mereka ingin rumah, mobil. Ya ada di badan kita ini sudah bisa kita. Tidak sanggup bersyukur kepada Allah. Jika kita ngeluh, kita miskin ini, sudah kata Allah, tanyakan mereka mau apa? Mau apa? Mau rumah besar, mau mobil besar, mau istri besar. Ya ada apa? Kata Allah. Sudah bilang saja, beri sebuah malaikat, tapi matanya dua mau dibutain. Mau enggak semua? Mata-mata saja, dua lainnya enggak diberikan. Bagaimana? Wa in ta'udu nikmatallahi ya Allah ya Rabb. Bagaimana ya Rabb? Kami akui itu semuanya ya Rabb, kesalahan kami. Sabar indan nahi. Sabar di dalam menjauhi larangan ini lebih berat dari siapapun termasuk saya. Tidak sombong, tidak maksiat, tidak durhaka. Baik hablum minallah, hablum minan nasnya. Ini yang kita berat. Mencapai untuk menjadi orang yang takwa, mencapai orang yang mukhlis, tawadu dan sabar. Sabar, tidak ada istilah-istilah daripada lewat di kebun dapat pisang masak. Wah ini daripada dimakan burung kan lebih baik dimakan saya. Baru larikan dalil innal mubadirina kanu la tubadir yang betul kanu ihwana syayatin. Oh setan juga jalan. Ini tidak ada. Tidak ada mendingan-mendingan. Itu nahi mungkarnya. Inilah yang berat.
Bisa makrufnya, tapi mungkar yang berat. Bagaimana riya saja bisa menghapus semuanya? Bagaimana hasud? Al-hasud kama tasdun nar al-hatab. Yaqulul hasadat kama tadul hatab. Habis semua kebaikannya seperti api membakar kayu bakar. Ya Rabb, ampuni segala dosa kami ya Rabb. Ini anak-anak saya. Jangan terlalu bangga apa yang kita perjuangkan. Istighfari lagi, istighfar ibu, istighfari lagi. Apalagi amal perlu istighfar, istighfari lagi. Inilah, jangan dihitung kebaikan-kebaikan, takut tidak mencapai kebaikan diinginkan Allah. Karena kebaikan ini menurut tiga, niatnya baik, kerjanya baik, tujuannya baik. Niatnya baik, kerjanya baik, tujuannya baik, nggak genda. Apalagi niatnya baik, kerjanya baik, walaupun tujuannya baik. Jadi akan dibahas suatu kebaikan, niatnya baik, kerjanya baik, tujuannya baik. Mudah-mudahan kita nanti ambil ke sini semuanya. Yang tiba sabar, as-sabru indal musibah. Ini anak-anak saya. Berat kamu nak, termasuk Abi. Sabar di kala di musibah. Kamu ini tiap detik akan diuji oleh sampai di mana keimanannya ke Allah, kesabarnya sampai di mana. Yang sudah kawin diuji dari suaminya, yang suami akan diuji dari istrinya. Kita suami istri akan diuji di sifat mertuanya. Kita akan diuji bagaimana oleh orang tuanya. Kita diuji akan kakak beradik kita, oleh paman, oleh ipar, oleh saudara. Terus Allah akan menguji kita. Tidak ada ujian itu, Allah hanya menguji hambanya. Sabar enggak? Diuji dari harta, punya harta tambah dekat, tambah takut kepada Allah enggak, tambah jauh. Diuji dengan kemiskinan, kemiskinan tambah dekat, tambah jauh enggak kepada Allah. Diuji dari kini kesehatan, sakit semuanya. Tapi jika kita siap, insya Allah ujian itu lebih ringan. Jadi ujian ini lebih ringan. Saya dengan uminya pas. Mudah-mudahan sampai meninggal itu. Karena kesabarannya uminya ini ya. Dua, saya dengan uminya Allah yang berikan, mudah-mudahan sampai meninggal. Satu, tidak beri rasa dendam oleh Allah. Mulai dulu tuh siapa yang benci tak tangannya saya dengan uminya sampai dia baik. Sebelum baik kita masih pergi terus tamuin. Bapak, saudara, wali murid, siapapun. Itu senang. Kedua, tidak meladeni susah. Itu susah selalu datang, tapi jangan diladeni susah. Bagaimana keluar di susah ini secepatnya? Karena susah ini akan merembet. Tambah susah, dan kepada jasmani dan rohani rusak. Jika bisa, bagaimana secepatnya keluar dari susah? Jika tidak, menurun tensi dari susah ini. Jika susah 10, bagaimana minimal bisa turun 7 atau 5. Ini resep untuk anak-anak saya. Jika susah satu sudah digeluti dengan suka, akan terus timbul beberapa susah. Akhirnya sakit tambah susah lagi. Berdoa, munajat, susah jangan diladeni. Jika bisa menghilangkan susah itu, apa yang menjadi problem susahnya. Jika tidak, menurunkan tensi dari masalah susah itu. Ini alhamdulillah saya dengan umiknya itu mudah-mudahan oleh Allah diberikan ini sampai saat kan, mudah-mudahan jadi warisan anak saya. Sifat saya lebih baik. Jika bisa lebih baik dari saya dan uminya. Ini anak saya, wasiat saya kepada anak-anak saya. Jadi bersatulah kompak. Fastabiqul khairat. Boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi bukan karena nafsu, bukan karena riya, bukan karena hasud. Lillahi ta'ala. Silakan al-jihad, majukan pondoknya. Lillahi ta'ala. Ayo al-husna, majukan pondoknya. Lillahi ta'ala. Baitul Mubarak, majukan lillahi ta'ala. Darul Falah, majukan. Oh, kok saya lebih maju al-jihad ini pada al-husna. Coba dihitung ya, berapa muridnya di sana, berapa. Dia tak dihitung, hanya muridnya dihitung. Berapa kentutnya, berapa beraknya. Jika berak yang diberakkan, beraknya di mulutnya, ini yang bahaya. Paham tuh? Ini anak-anak saya. Jadi bersifatlah tawadhu. Cari setan pandai. Wala tabuhtuwati syaitan innahu kana lakum aduwwum mubin. Jangan ikut ajaran setan. Itu musuh kamu yang nyata. Apa tuh setan? Asyaitu ya'idul faqrah. Setannya mengajak kehancuran. Suami istri hancur, kakak beradik hancur, dengan tetangga hancur.
Ini emosi, al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan. Inilah. Jadi sulit kau cari. Ini remnya sabar tadi. Kita akan diuji tadi. Istri diuji dari suami dari istri tadi. Ingat tuh, kakak beradik ada diuji kakak beradik. Maka saya terus terang, anak saya yang akan dapat barokah di saya, anak saya yang paling tawadhu. Mengalah. Wajib adiknya menghormati kakak atau abangnya. Kakak dan abangnya menyayangi adik-adiknya. Maqamul aka maqamul abi wa maqal ummi ka maqal ummi. Kedudukan abang kakak kepada adiknya seperti ke ayah dan ibunya. Hukuman kakak dan adik kepada adiknya seperti anak-anaknya. Indah. Kakaknya menyayangi adik-adiknya seperti putranya. Putranya adik-adiknya seperti kakak kabarnya menang seperti kasaya ke abi dan umminya. Ya. Dan terima siapa yang beri nasihat. Jika memang tidak bisa, jangan tenasuk. Jika tidak, diam saja. Kul khairun au diyasmun. Janganlah yang baik, tidak bisa diam aja. Biar tak jadi mujadalah. Ini yang saya memang sengaja di dalam di sini ada aminya, ada mbak umminya, mesti ada ponakan saya, bibitnya, supaya nanti diingatkan. Dan di sini pentingnya nasihat, menasehat dan ingat mengingatkan. Wa dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Patang pengingat di antara kamu, kan peringatan beri manfaat. Jangan sudah diingatin, tapi tidak ingatnya juga ada caranya. Caranya bukan dengan menyinggung, bukan hasud, dengan marah. Ud'a ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka itu dengan kebaikan ya Tuhan, dengan cara lembut dan bijaksana. Wajadilu bil liyati hasan. Jika Anda mau diskusi yang baik, jangan mau bertengkar bertibi. Inna satu saja. Semuanya ini ingin selamat dari neraka, ingin masuk surga, itu saja. Tidak apa-apa gunanya nama, pangkat, kedudukan, apa tidak ada. Yang penting bagaimana kita ingin selamat. Ini anak saya. Makanya jika Abi besok lusa Allah mengambil Abi, tidak usah kamu nangis sedih. Apa jika di Abi? Jangan, bukan Abi yang menghidupi kamu, bukan Abi yang berizki kamu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua yang melata di dunia Allah sudah jamin rizkinya. Bukan kena Abi. Abi bukan Abi itu. Jangan kamu merasa jika ada Abi sulit. Tidak ada, itu sama. Ini syirkil khafi. Yakin kepada Allah bahwa semua Allah yang akan menjamin aman. Satu saja. Jangan menjadi pegawainya. Menjadi pegawai Allah. Insya Allah tak repot. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa orang yang kerja di kantor Allah dan di kantor takwa, Allah hilangkan dari kesempitannya, khususnya kemiskinnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan Allah beri rezeki tanpa kau sangka-sangka. Gitu. Jangan bagaimana kita mengabdi menjadi apa yang pejuang-pujang mujahid fi sabilillah. Jangan khawatir. Alhamdulillah Abi mulai dulu dari nyangkul, dari bapak keliling Katim Barat, kerjain semua. Kerjain. Sudah tahu, Pal itu berapa puluh tahun jalan kaki. Berapa Kalimantan Barat dijalani kaki semuanya. Duduk di kursi yang banyak kepindingnya itu, banyak pakunya juga merasa. Bahkan Abi itu anehnya tidak punya ijazah, SD kelas 5. Bisa jadi DPR. Kok S1 Jokowi tidak jadi presiden, saya yang jadi. Tidak jadi dia, tidak punya ijazah jadi DPR 2 kali lagi. Artinya ini sudah dirasai. Tapi alhamdulillah nikmat berserta kamu. Anak-anak kelihatannya sholat, ada berjemaah, terdengar ngaji. Ya Allah, mudah ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Melihat cucu saya, alhamdulillah, walaupun tidak jadi pegawai, tapi masih tahu ngaji, bisa baca Yasin, sudah ya Rob. Mudah-mudahan ampuni mereka jadi hamba yang baik, yang soleh ya Rob. Kami tidak meruskan apa putra-putri kami ya Rob. Hanya ada apa yang kau berikan kepada kita. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan mereka waladin solihin ya Allah, menjadi anak yang berdoakan orang tuanya. Inilah sekali lagi. Sudah tahu kan umur 74 itu kira-kira gimana? Lahir Abi 20 Juli 47, 1947. Saya sudah 75, ya 74. Sudah berdiri, sudah tahu banyakkan orang.
60 ke atas ini sudah sulit berdiri. Abi mulai malam 15 Ramadan itu tobeker ini sudah keras, ini tobekernya, lututnya sudah keras. Tapi Abi tetap naik. Oleh anak-anak tak usah, biar Abi naik. Nah, sebaliknya Abi bergerak, kita akan tetap nimamin. Bukan karena apa? Jika Allah mengizinkan, bagaimana saya minta di tempat tidur saya sampai ke antara itu, mati di mana saja. Jika Abi naik tangga itu yang tiap tangga itu mudah jadi saksi. Jika saudara jadi saksi, tempat tidur jadi saksi, tangga jadi saksi. Saya tidak tangga, saya tangga itu Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad. Turunnya begitu. Mudah-mudahan amalian mudah satu amal saja yang menjadi saksi oleh Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Inilah terutama sudah saya ucapkan mungkin di medsos di video saya kemarin. Mungkin saya telah berdosa ke uminya yang berkumpul dengan saya, putra putri saya. Mungkin Abi belum amanah sebagaimana akan memberikan terbaik untuk kamu anak-anak dan cucu saya. Ke Umi Khadijah, saya mungkin tidak menjadi menantu yang baik, yang selalu mungkin buat kecewa. Adik-adik saya, ponakan saya tidak menjadi paman atau contoh-contoh yang baik bagi kamu. Kepada hadirin murid-murid saya juga, makanya saya selalu minta ke anak-anak murid saya, jika apa yang saya kerjakan tidak sama, tolong dengan apa yang saya ajarkan, tolong kamu ingatkan Abi, karena Abi ini al-insan makhluk khata' wa nisyan. Jangan takut. Murid saya yang mengingat saya dikala salah di bidang apa itu, itulah murid saya paling manfaat insyaallah ilmunya. Bukan mencela. Abi orang mau kayaknya Abi. Kenapa? Kita bisa keliru, bisa lupa saja atau tidak. Makanya tadi ada wadzakir fa innatika tanfa'ul mu'min. Ingatkan dan peringatkan beri manfaat siapapun. Maka saya selalu minta biar cucu saya, biar anak saya. Jadi jangan saya selalu larut di dalam kesalahan, dalam kekeliruan. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya, terutama anak saya, terutama menantu saya, Ustaz Khairinya. Itu tolong nanti adik-adiknya bimbingkan. Yang semuanya ini wakil saya untuk merawat putra putri saya ini dengan bin nasihat adalah Pak Syukur. Karena kita yang di sini termasuk adik saya yang di sini ada 5 Pontianak. Jadi yang Ahun Liab, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abbas, Zubair dan Sabaria. Yang kita Ahun Syakik dari satu ayah dan ibu, saya Pak Syukur. Yang di Madura ada Kulthum dan Azizah. Jadi yang laki-laki tinggal saya dengan Pak Syukur yang ini. Maka jika saya lebih awal dipanggil oleh Robbi, Abi sudah siap. Hanya doa kamu anak-anak saya yang terlalu susah, saya berangkat. Hanya doakan mudah-mudahan Abi selamat. Abi sudah lama tidak menjadi imam, tidak berdoa kecuali putri karena tidak ada terpaksa. Tak mau doa Abi. Saya sekarang Abi ngemis-ngemis doa kamu semuanya. Doa Abi mudah-mudahan selamat perjalanannya akhirnya ini. Semua murid-murid saya di mana saja. Jadi Abi sekarang sudah menghilangkan tafakur bagaimana kepada Robbi 74 tahun, lebih banyak menyakiti Rasulullah, bisa bikin malu ke Rasulullah, malu ke Allah. Balasan yang baik diberi tipannya hanya dibalas dengan kemaksiatan, kemalasan, ketakaburan, keriaan. Doain saja mudah-mudahan Abi dalam ampunan Allah ridhonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih segala support yang berikan oleh anak kita, keluarga kita, cuma dari Umi, adik kita Pak Syukur, menantu saya Ustaz Khairul Anam, Ustaz Zainal Arifin, Amwaro, mantu saya putra yang putri-putri, istri Mas Totoknya, istri Mahirulnya, semuanya doanya saya terima. Dan alhamdulillah ini mungkin saya terasa anak-anak selalu ini tiga malam saya terus selamatan terus ini. Jangan ini akhir saya. Waktu hari itu saya diselamatin lagi. Semalam di Pariserong selamatin. Malam ini diselamatin, mudah-mudahan benar selamat, amin. Tapi saya cari matur, mereka matur mun bercalakan patah apa? Nah kalau kuบอกมันเถิดมาเจกากนะนาเสโกนี่ไงวะมาริบาเบเซโกนี่งงกูนี่ก็คือจะโอจันนี่มาตุ
Cek meleng amat terma dia keng kakan seko ni ngai. Alhamdulillah mulai beri seko ni ngetok. Beri laku sek mau lemah seko ni kak seko ni pun. Terselamat dari Allah Ta'ala. Talangkong, terima kasih semuanya, terutama wali itu tetangga saya. Tetangga saya di Surabaya yang paling dekat saya. Saya mungkin tahu nyakiti, tahu apa, dan hanya pintu maaf saja semuanya. Pintu maafnya semuanya, dan terima kasih dukungannya pondok ini, baik pekerjaannya, infaknya, sedekahnya, nasihatnya, penjagaannya, semuanya. Abi merasa tadi Abi tidak merasa punya musuh. Selama di Pontianak tak punya merasa musuh. Kenapa? Saya ingin baik semuanya. Jika ada Abi pergi, saya baik semua. Mudah-mudahan saya nanti pulang tidak ada satupun yang benci saya, dan saya tidak ada yang benci. Dan saya semua keluarga yang hadir tidak hadir, saya telah memaafkan semuanya, terutama putra-putri saya, menantu saya, anak saya, putra saya. Insya Allah mudah-mudahan saya berangkat tidak ada beban di hakul adami, di hak-hak anak yatim. Saya sudah kemarin bintang. Jika saya ada jarum patah, sisa-sisa dari harta, saya sudah bisa ke Athaillah supaya mengikut syariat. Artinya di faraid. Karena jika saya yang bagi tidak adil, seadil-adilnya. Tapi hukum Allah itu yang paling adil. Maka takut saya disalah dengan syariah, maka saya wasiat kemarin bahwa apa yang ada di saya supaya diatur menurut syariah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan moga apa yang dibagi menjadi berkah untuk beringat. Apa yang saya tinggalkan itu alat berjuang agama Allah, bukan untuk senang-senangan. Mungkin ada jarum patah lah, istilah pepatah itu. Itu kan syariat Allah. Terimalah itu sebagai alat perjuangan, alat senjata untuk memperjuangkan agama Allah. Dari kami telah. Akhirnya saya mohon maaf kepada Rabbi, astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim min dhanbin alai min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Kepada semua yang hadir, mohon maaf zahiran batinan, dan mohon jika ada sisa umur, mudah-mudahan umur yang salihah dan mukhlisah, dan tidak mati kecuali biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit, anak-anak yang sudah nanti, pesan Abi, kamu bukan keluar di sini. Satu, kamu keluar di sini tugasnya ia melanjutkan jihad. Ini al-jihad, kamu berjihad. Ya, yang bisa mau ceramah, mau ajar silakan. Tapi tekan lisanul hal afsul min lisanil maqal. Bahwa tingkah, gerak-gerik, perbuatan itu lebih bagus dari bicara. Ceramah-ceramah ngajar tapi tak tepat akhlaknya. Tapi tingkah kamu ini baik. Jalannya, pakainya seorang santri, geraknya seorang santri, ibadahnya seorang santri. Orang kan bilang kampung, lain ini kau mondok. Biarkan anak saya akan di mondok. Kamu telah berdakwah, memondokkan orang lain. Kamu telah menghidupkan Islam ini. Telah kamu menjayakan pondok ini, walaupun bukan ke jihad kemenasan. Karena akibat akhlak kamu dilihat orang-orang itu, orang sampai menyenang untuk anak. Tapi sebaliknya, wisadawati, jika kamu merasa bebas gradasi ini, lantas hilang sifat kesantriannya, sudah jilbabnya hilang, pakainya udah santri laki-lakinya, mulutnya bukan mulut santri, adabnya bukan santri, ibadahnya sudah hilang. Apa kata orang? Kok kayak ini orang mondok? Katanya lama, katanya alim. Aja lenggak gaji lenggaran. Udah nggak jadi kontak saya mondokkan, nggak jadi. Apa kayak ini? Ini kamu membakar pondok semuanya. Bukan hanya dia pondok semua dibakar gara-gara kamu, orang tidak mau mondokkan anaknya. Maka tugas kamu ini terus berjihad, membawa bendera-bendera Rasul ini. Saya bukan bendera radikal, bendera radikal. Bendera perjuangan. Artinya dengan apa? Jika bisa bil maqal wal hal. Jika bisa ngajar walaupun alim. Jika yang tidak bisa karena kamu di sini ya ngaji, ya apa yang ada saja amalkan. Insyaallah mudah-mudahan selamat. Ini pesan Abi. Jaga alter al-jihadnya ini. Bukan kamu keluar pulang ini selesai. Kamu berangkat, langkahkan tugas kaki pertama untuk berjihad melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian anak saya yang telah berangkat akan berjuang ini, mudah Allah lindungi dari segala fitnah dan musibah.
dari taufik dan hidayah, kita mudah-mudahan nanti berkumpul insyaallah dan bagi Rasulullah SAW disukanya nanti, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa pada kelakuan kena? Engki. Ah, Motong tumpang tom, Ustaz. saya koning kole. Engki. Antas biar leki pindah kan. Oh, Tumpeng. apa saya koning kole? Selanjutnya adalah sesi pemotongan tumpeng, yang mana dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Abuya Kiai Haji Abdul Muthalib Sukarti. Putra putri Abi ke depan semuanya. Dan juga menantu saya. Waktu saya ke depan sini Abi ingin kumpul. Mungkin ini takut terakhir Abi. Oh iya. Ustaz Hedi, Ustaz Barok, Ustaz Sid tidak ada, Ustaz Sid tidak ada. Adik Syukur. Kata Bibitra nanti jika Abi berangkat pertama beri letter merah di kepalanya. Bibi, ini kan sini. Ya, tas saya ingin kumpul nih. Ini ada cucu saya ada Eva Hakim, Dina Maya. Dede semuanya. Ya, ayo anak ya. Ya, dia duduk di mana lagi? Duduk, kadang sana. Sini. Ah, Nadia, Bapak. Nadia. Kenapa? mana Ita bang siapa? Kita Sahrul, Irun. Umo. Ayo kena Abi terus kena. Umo ban Ita sini. Napa. Ini mana ada? Mal, tidak. Nadia. Ada, udah. Kumpul. Ada Ita. Irun. Ayo di sini, Irun. Anak-anak boleh, saya bawa Dina boleh Dina. Oh ya, sini nak. Ya, ini nak. Kenapa? Hati ini duduk yang depannya. Nah, gitu. Ayo ambil dulu tepat. Ayo bisa giginya, yang ada gigi jangan. 2 3. Lihat depan. 1 2 gelas. Nanti ini pemotongan anunya. Mabruk. Mabruk ya milad mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat.
Ya Allah, bila dengan